Selamat pagi Sobat Investor. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ahmad Islami di program Ticker Talk. Bagaimana perkembangan portofolio Anda pasca perdagangan kemarin? Semoga tetap cuan dan waspada atas segala kemungkinan yang terjadi. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Kamis 16 Oktober 2025 mengalami rebound setelah terkoreksi 3 hari beruntun. Indeks kemarin ditutup menguat di level 8.124,76 atau naik sebesar 0,91%. Secara sektoral, saham-saham kesehatan memimpin kenaikan di angka 3,25%. Kemudian disusul sektor transportasi dan properti yang masing-masing terangkat 2,10 dan 1,48%. Sementara sektor teknologi tertekan 1,17% dan infrastruktur minus 0,16%. Lantas, sentimen apa saja yang turut memengaruhi pergerakan IHSG kemarin? Dan untuk mencari gambarannya, kami sudah terhubung dengan Michael Yoh, salah satu market enthusiast terkemuka di tanah air saat ini. Selamat pagi, Ko Mike, apa kabar? Selamat pagi, Mas Ahmed, kabar baik. Semoga sehat selalu. Amin. Ko Mike, menurut Anda apa saja faktor utama yang menopang kenaikan IHSG kemarin setelah 3 hari beruntun mengalami tekanan? Oke, sebenarnya positifnya pergerakan IHSG pada hari ini itu terjadi karena technical rebound dari angka psikologis krusial untuk IHSG, yaitu di angka 8.000. Sehingga jika kita bicara apakah ini ada katalis kuat atau ada pendorong positif untuk IHSG, jawabannya tidak. Tapi ini hanya pergerakan teknikal yang rebound dari support yang kuat. Jadi tidak ada sentimen-sentimen lain, apakah dari luar negeri atau secara domestik? Seperti apa kok? Ya, tentunya saat ini yang menjadi gaung utama dari domestik itu adalah purbaya efek. Kita melihat banyak sekali gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang terbaru. Yang terbaru itu adalah menguncurkan dana 200 triliun terhadap para himbara atau perbankan. Kemudian akan berpotensi untuk mendorong pengusaha rokok untuk dikecilkan cukainya, dan kemudian ada potensi untuk PPN dikurangi dari 10% mungkin jadi di bawah 10%. Nah, namun kita lihat posisi foreign sampai saat ini masih net sell, terutama terhadap saham-saham perbankan. Nah, so di dalam jangka pendek ini memang dalam pembuktian secara ekonomi itu memerlukan waktu, paling tidak 1 kuartal. Nah, tapi apa yang terjadi dengan sentimen luar negeri? Kita bisa perhatikan bahwa dalam waktu dekat ini Fed akan mengumumkan potensial Fed rate, potensial cut Fed rate. Nah, jika terjadi pemangkasan suku bunga, maka negara emerging market, salah satunya Indonesia, akan mendapatkan keuntungan yang positif. Lalu, ada satu lagi, Mas. Silakan. Ada potensial rebalancing di bulan November, di mana kita berpotensi untuk masuk dua emiten kita berpotensi untuk masuk ke dalam konstituen MSCI. Dua itu kemungkinan potensialnya adalah BRMS dan Brand. Jika kedua emiten tersebut bisa mencapai itu, bagaimana dengan pergerakan? Mungkin adakah khususnya mungkin di saham-saham bakri atau mungkin merembet juga ke saham-saham tambang lainnya? Sebenarnya jika terjadi inflow untuk BRMS dan Brand itu tidak berefek untuk emiten sektoral yang lain. Tapi biasanya jika suatu emiten masuk ke dalam indeks, maka saham-saham di kita saat ini punya 20 konstituen itu akan mendapatkan inflow serupa, tapi meskipun tidak sebesar dari yang baru mau masuk. Baik. Lalu bagaimana proyeksi IHSG pada Jumat ini menurut Ko Michael? Apakah rebound kemarin itu akan membentuk pola bullish reversal atau seperti hammer atau morning star begitu? Ya. Dan pada time frame daily ini? Ya, kita perhatikan bahwa transaksi di IHSG itu condong melemah dari yang sehari itu bisa 20-30 triliun. Per kemarin hari ini berada di angka kurang lebih 19 triliun dan di regular itu 17 triliun. Ini mengindikasikan lesunya perdagangan, sehingga saya menilai IHSG masih akan condong bergerak melemah ke angka 8.000. Jadi support 8.000 sampai saat ini penting untuk dipertahankan. Karena jika IHSG tidak mampu mempertahankan angka 8.000, akan membuka peluang untuk IHSG terkoreksi hingga 7.740. Yang saya lihat potensinya memang kecil terjadi. Berarti ada semacam support atas support bawah begitu kok ya. Kalau Betul. misalkan ada peluang nggak untuk
terjadi apresiasi lagi, dan jika memang ada berapa level resistensinya? Ya, jika IHSG mampu mempertahankan angka 8.000 dan nanti setelah observation period MSCI di 20 Oktober sampai 30 Oktober, pengumuman itu di tanggal 4 atau tanggal 5. Nah, disitulah jika seandainya Brent dan BRMS berhasil masuk, maka akan ada potensial inflow foreign untuk kembali ke Indonesia. Karena saat ini terlihat foreign itu aktif mengurangi porsi. Hari ini diketahui kita melihat ada outflow sebesar 1,4 triliun dari foreign. Dan ini disinyalir terjadi karena geopolitik yang terjadi di luar, terutama dari Trump yang meningkatkan tarif 100% terhadap China, dan China juga melakukan serangan balasan, dan ini membuat terjadinya uncertainty dan membuat investor foreign itu menarik kembali dananya dari emerging market kembali ke negara mereka, yang tentunya ini akan menjadi reverse kalau seandainya IHSG berhasil memasukkan dua konstituen itu, yaitu pada emiten Brent dan BRMS yang potensial masuk. Baik, ini cukup menarik ya. Ternyata pada pekan ini lebih cenderung, mungkin kita akan lihat pada data perdagangan akhir pekan nanti, memang akan terjadi net sell begitu ya. Dan betul, pada pekan lalu itu justru asing melakukan net buy sebesar 3 triliun lebih ya. Betul. Baik, Ago, dalam kondisi seperti sekarang yang sudah mulai memunculkan lagi ketidakpastian di lingkungan global, apa sebaiknya yang dilakukan sobat investor kita? Ya, investor perlu sedikit lebih cermat untuk dalam pemilihan jenis saham. Yang pertama harus diketahui bahwa IHSG berada dalam posisi yang cukup krusial. Jika IHSG berhasil tembus di bawah 8.000, maka investor perlu mempersiapkan uang cash yang lebih besar, karena jika itu terjadi akan banyak saham yang memperoleh harga barunya di harga yang lebih bawah daripada harga-harga sekarang. Jadi foreign perlu sedikit menahan diri dalam melakukan pembelian dalam jumlah besar. Baik, berarti harus bersabar dan menunggu momen yang tepat untuk kembali masuk. Kalau untuk secara sektoral, apa saja yang sektor-sektor yang dapat dipantau oleh sobat investor pada perdagangan hari ini? Ya, kita perlu memantau beberapa sektor yang terlihat strong, kuat, yaitu berasal dari sektor komoditas, Mas. Mulai dari gold, emas, yang kita lihat saat ini berada di angka 4.200-an troy per ounce. Kemudian kita lihat ada sektor CPO yang mengalami performance luar biasa. Kita lihat BWPT dan GOSCO, hampir GOSCO menyentuh harga auto reject atas, kemudian BWPT menyusul. Dan ada potensi untuk menyusul saham CPO lain, yaitu DSNG. Kita juga melihat saham gold, ada BRMS, ada ARCI, ada PSAB di situ. Kemudian saham tambang yang lain seperti nikel dan batu bara yang ada potensi untuk menyusul di sisa tahun ini. Baik, jadi masih menjadi primadona ya untuk saham-saham sawit dan saham-saham emas ya. Ya. Ya memang saya sudah juga memantau seperti GESCO itu sempat arah ya. Iya, betul. Baik, dari sektoral tadi, selain saham-saham yang sudah disebutkan, apakah ada lagi yang saham-saham yang mungkin bisa dilirik oleh sobat investor untuk perdagangan hari ini? Beberapa saham yang mengalami tekanan asing, contohnya saham-saham sektoral energi, dan yang itu most likely terjadi di saham-saham Konglo. Ini bukan sektoral tapi sejenis sektor baru ya, yang hype di kalangan investor adalah sektor Konglo kata orang. Jadi kita melihat PTRO yang saat ini rutin kita terlihat ada broker-broker yang mengakumulasi, kemudian Raja Ratu yang terlihat ada tekanan asing, tapi akumulasinya masih cukup baik untuk dilakukan di pembelian, tetapi teman-teman harus memperhatikan batas-batas bawah. Jadi kalau kemarin terjadi rally yang cukup signifikan, ini adalah momen terjadi koreksi, sehingga dalam melakukan pembelian investor perlu memperhatikan areal beli yang lebih baik. Baik, terima kasih kok atas pemaparannya dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Baik sobat investor, itu tadi proyeksi IHSG dan saham hari ini. Semoga informasi tersebut bisa menjadi rujukan bagi sobat investor dalam melakukan transaksi baik pembelian maupun penjualan saham. Dan patut diingat bahwa segala keputusan atas pembelian dan penjualan tersebut sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Selamat pagi,
Selamat beraktivitas kembali, maju terus pasar modal Indonesia.